Indonesia saat ini berada di posisi sulit ya karena kedatangan tim sepak bola under 20 Piala Dunia ya. Seperti nanti ikuti videoku sampai habis ya. Begitu ada 3 tahapan kalau nggak salah ya. Aku juga pernah mengalami posisi tersulit ya. Nih, oke, yang Indonesia sekarang dulu ya, ceritaku nanti belakangan. Indonesia itu sekarang ada di posisi tersulit ya, karena kedatangan tim Nas Under 20 tim Israel. Flashback dulu ya. Israel itu sama Palestina kan ya bentrok ya. Palestina sama Indonesia ada hubungan diplomatik, istilahnya gampangnya itu konconan ya. Indonesia tidak mengakui kalau Israel ini negara, ora koncone, ibaratnya seperti itu. Nah, ini ya FIFA yang punya hajat, yang punya gawe itu kan FIFA ya. FIFA itu yang punya hajat. Nah, yang keempat ini, keempat ini. Nah, FIFA punya hajat, ya punya apa? Istilahnya menyewa gedung di Indonesia, atau Indonesia sedang menjadi tuan rumah Piala Dunia ya, tepatnya di Jawa Tengah, di Solo. Ya ada 3 tempat kalau nggak salah, Solo, Palembang, mana yang satu lupa. Nah, agak rumit ya. Kalau dilihat dari sudut sepak bola atau peraturan FIFA-nya ya. FIFA itu punya peraturan, kalau misalnya Indonesia menolak Israel tidak boleh ikut atau datang ke negara Indonesia, Indonesia akan mendapat sanksi. Sanksinya kalau FIFA punya hajat, Indonesia tidak diundang lagi, tidak boleh ikut semua persepak bolaan ya, dari yang timnas sampai ke yang di bawah 20 ya. Tuh. Tapi kalau Israel datang, nah ada ormas yang sudah mengancam atau mau menyweeping atau sweeping atau enggak mau demo menolak kedatangan timnas Israel di bawah 20 ya. Nah, agak berat di posisi PSSI maupun pemerintah maupun daerah yang untuk menyelenggarakan sepak bola ya. Contohnya di Solo Solo kalau misalnya mau menerima Israel masuk ya, yang ditakutkan pemerintah daerah Solo, Jawa Tengah, takutnya nanti demo besar-besaran dan banyak huru-hara karena ini menyangkut event internasional. Waduh, omongan rada berbobot ya, kira rada waras jadi omongan agak berbobot intermezzo. Karena ini menyangkut hajat internasional, tentunya yang meliput juga dari luar negeri, bukan hanya lokalan Indonesia ya. Agak berat, agak susah sih. Ada yang bilang ada kan Pak Ganjar itu Gubernur Jawa Tengah punya statement ya, menolak karena beliau ini sebagai pemimpin daerah khususnya Jawa Tengah, tempat juga diselenggarakannya event ya. Tahu sendirilah rakyat masyarakatnya yang masih militan, yang masih mengatasnamakan agama ya, yang di kasus di Jogja saja Bunda Maria, apa salah dan dosanya Bunda Maria hingga ditutup sama terpal dengan alasan mengganggu kenyamanan ibadah.
ya. Itu kalau dari segi ya orang-orang yang minim wawasan, atau mungkin yang terlalu fanatik sekali dengan agama yang dianut, ya. Harusnya sih bisa membedakan mana yang dilihat dari sistem olahraga, mana yang dilihat dari sistem pemerintahan. Saya yakin, saya pastikan itu PSSI maupun pemerintah itu puyeng 7 keliling ya menghadapi orang-orang yang seperti ini. Maksudnya sedikit demo, sedikit ya tentang agama, itu yang agak berat. Oke, itu yang dari segi sepak bola. Ya, PSSI, FIFA, pemerintah, ya setidaknya bisa menemukan win-win solution yang terbaik ya. Karena kalau menurut saya pribadi sih nggak masalah ya. Yang penting tanding kelar, income masukan Indonesia itu kan dapat masukan dari ya mungkin hotel atau makanan, itu bisa masuk dari pernik-pernik yang ada di Indonesia, itu bisa laku ya. Kalau menurut saya, karena saya tidak menjabat sebagai ketua PSSI maupun pemerintahan, ya itu agak dilema sih, polemik yang begitu rumit. Ya semoga menemukan win-win solution lah ya. Kembali lagi masyarakatnya kita yang terlalu militan ya, seperti itulah. Mau ada yang menggemborkan ya Indonesia kalau tidak mengizinkan Israel masuk hanya mengayomi satu agama. Kalau Israel boleh masuk, tidak ada rasa kemanusiaan terhadap Palestina yang sedang dijajah sama Israel. Ya semoga pemerintah, FIFA, PSSI mendapat win-win solution. Oke. Ini dilemaku aku di waktu SMA ya. Ini aku buka terang-terangan karena mungkin ini juga pelajaran hidup buat saya, juga ini mungkin perjalanan hidup saya yang harus aku jalani. Kisah orang ketiga. Nih aku kasih contoh. Ibuku, bapakku, ibu muda, selain yang pertama ya. Ini enggak ya. Ini yang ini sebelum ibuku sudah ada, ini udah anak satu. Ini ibaratnya aku sudah tidak, aku belum mulai berpikir, yang berpikir kan ini waktu aku SMA. Ibuku, bapakku, ibu muda. Nah, ini yang ibu muda ini orangnya ya bukannya menghina, ini fakta yang ada ya. Orangnya miskin, masih PW, rumahnya kecil, di bawah preng-prengan. Waktu itu anak buah babeku yang suka nyangking labur itu ya. Bapakku ini kontraktor, orang teles lah. Yang pertama ibuku ya pendidikan kurang tinggi. Terus ya mungkin ada slack sama bapakku. Akhirnya bapakku menikahi ibu muda. Nah, di situ aku mulai maksudnya tuh diam, cuman bertanya dalam diriku sendiri, siapa sih sebetulnya yang salah ya. Karena ini suka sama ini mungkin kasihan karena ekonomi di bawah istilahnya orang miskin lah ya. Ini gak terima ini sama ini karena di bawahnya ini ya. Semoga kalian paham ya. Ini aku mulai berpikir nih hal serumit yang ini, siapa yang harus disalahkan ya.
Mungkin ini kebahagiaan barunya ada di ini. Ya. Ini setiap pulang ke rumah selalu crash, selalu bertengkar. Ya saya juga tidak menyalahkan yang ini, karena ini marah-marah akibat ada ini. Ya. Yes, ini yang dilema orang tua. Dilema yang kedua sama suamiku yang pertama ya. Nih. Ini suamiku. Ini keluargaku, ini aku. Aku anak pertama. Aku sebagai istri ini, tapi juga tulang punggung ini keluargaku. Keluargaku kalau masak itu ya ala kadarnya, karena mungkin habis sepeninggal bapakku itu kan ya agak ngobat-ngabit lah ya. Ini makannya tidak mau sembarangan. Saya berusaha menengahi antara ini sama ini ya. Ya mencari ini sukanya apa ya aku ladenilah. Misalnya aku persiapkan ya. Aku juga memberi pengertian sama ini keluargaku. Ya, terutama ibuku. Ya udah masak sembarangan. Ono opo taruh di meja. Biar nanti suamiku aku yang mengurus. Rodok ngeluh aku nek nyeritake iki. Jujur agak berat mengingat masa lalu yang kurang enak. Aku biasanya yang sudah. Ini ya untuk kalian untuk berpikir kadang yang menurut kita itu salah, keputusannya harus gini, belum tentu kebenarannya seperti itu ya. Wes agak mulai pusing gitu. Nanti nek dilema yang ketiga nggak nyanda otak. Dilema yang kedua dengan ya belum menikah sih, pacaran, gabrul ya istilahnya ketipu ya. Mungkin ini juga karma dari bapakku ya. Aku udah terima, aku maksudnya ya ikhlas dalam menjalinnya. Sekarang sih buat cerita, buat story ya, untuk menjadi ke depan menjadi yang lebih baiknya. Pacarku sebelum ini aku ya. Ini yang baru, sebelumnya tuh katanya sih duda, ternyata belum duda. Ini pun juga yang ketiga sama aku. Kalau kalian nggak cermati pasti mubeng sirahmu. Wes to yakin aku. Aku dhewe kadang mubeng sirahe. Nah, ini pacarku yang kedua. Ya tadinya sih mau menikah karena dengan dasar kebohongan ya wes. Yang ini pun sadar diri kalau aku bilang ini jujur sama aku, pasti aku nggak mau. Ini saya anggap aja ya suami kedua ya. Sebelum sama aku ini udah ada hubungan sama ini ya. Ini dulu usia anak orang ini umur 19 tahun, bunting, belum married ya, ini bunting. Terus dibawa kakaknya ke suatu kota ya. Nah, nggak tahu kan aku kalau ini udah sama ini bunting. Nah, ini keluar kota. Nah, ini kesepian, deketi aku. Oke, deket. Nah, ya aku sering kadang diajak ke rumah. Ya meski belum ada hubungan tuh diajak ke rumah, diajak tidur. Waktu itu kan masih gairah-gairahnya sek ya, jadi ini yo gelem bae. Intinya umur di bawah waktu itu ya berapa ya, 25 ke bawah lah. Tapi kan saya ganyeng-ganyengi dolanan. Dah, break. Saya tanya, "Loh, Mas, apa ke jenenge? Iki nek diajak ke rumah, aku mbok ajak ke rumah, Bapak Mbak Ibu kok enggak marah?" "Enggak." Ini jawab, "Enggak ada yang berani sama saya. Kalau ada yang berani sama saya, aku pasti bawa arit." Arit itu ya
babat suket itu. Ini. Dan saya pun sering dapat ancaman dari ini. Posisi ini aku dulu pisah ranjang sama yang pertama. Karena mau mengurus surat cerai itu susah ya. Jujur, pisah ranjang susah. Ini ngancam aku, kalau kamu sampai kembali ke pertama, kamu tak gawe edan. Itu ada kata-kata itu sampai sekarang aku masih teringat. Nah, di situ. Nah, dekat, set, gini-ginilah. Nah, jadi anakku yang perempuan, ya, guys. Sama ambil dulu. Sudah hamil, aku baru tahu ada yang ini. Selisih anaknya sama anakku tuh 2 bulan atau 3 bulan. Nah, ini pun agak menjauhi aku. Karena kalau ini jujur sama aku, ini tahu, pasti aku nggak mau. Karena aku nggak tahu ada ini. Ya, aku pikir udah beneran. Ya, ini ketipu waktu itu masih on lah. Oke. Nah, di situ terus guys, nah, hamil. Ini udah lahir duluan. Mulai dari ini aku udah tahu, aku mundur. Lahir duluan. Aku ke rumahnya. Nah, ini lanjutannya tadi ya, video sebelumnya. Ini lahiran, selisih anaknya tuh 3 bulan atau 2 bulan sama anakku. Lahiran, anaknya laki-laki. Nah, aku lahiran anakku perempuan. Ya, aku ke rumah ini. Si ini lahiran kan udah lahiran. Anak udah besar lah 2 bulan mungkin 3 bulan. Ini jemur padi. Nah, aku datang minta pertanggungjawaban dalam arti kan waktu itu nggak punya uang ya. Aku minta buat beli susu. Tanya ini sama aku, anakmu apa wedok? Ini bilang apa? Ya udah toh kalau perempuan openano sendiri, rawat toh sendiri. Waktu itu aku cuman diam. Ya kembali lagi aku berpikir oke, ini kesalahanku, ini perbuatanku, aku harus tanggung jawab. Nah, ini yang perempuan ini bilang, meski umurnya masih kecil tapi jiwanya itu saya akui. Bilang sama aku, Mbak, kalau anggap aja Mas Boy ini namanya. Mas Boy milih awakmu, aku ikhlas, rak popo. Ini anak usia masih 19 waktu itu ya. Aku berapa ya? 23 atau 24 enggak tahu. Itu, ya. Dari situ aku tersentuh. Biarlah aku yang mengalah karena lagian ini sukanya sama anak laki-laki. Kebetulan anaknya laki-laki, anakku perempuan. Ya udah aku mundur. Iya, saya nggak mengarang-arang. Ini kejadian yang pernah aku alami. Nah, aku udah punya anak 1 tahun. Yang pertama ya datang, kan pulang ke rumahnya. Mau ngajak bareng saya, sekali tidak ya. Waktu diantar ini kembali ke yang pertama. Ini suamiku yang pertama, ini aku lupakan tadi yang kedua. Ini kan posisi pisah ranjang. Aku udah punya anak sama yang ini, yang laki-laki ini yang kedua. Nah, ini kadang ya meski pisah ranjang, ini ngenal ke ceweknya ke aku, ini cewekku ya, aku cuman pesen ya udah perempuan tuh nggak usah mungkin ini yang terakhir, jangan kau sakit terus perempuan, kasihan, cukup saya saja, aku bilang sama itu yang pertama. Nah, kemudian mau ngantar kerja, kadang mau ngajak makan bareng. Ini posisi kan aku punya anak perempuan, aku punya anak 1 ini udah besar sama yang ini aku sama ini kan perempuan. Waktu itu sebelum 1 tahun mau ngajak makan gado-gado lah. Aku bilang mengajak makan terus anakku yang ini bagaimana? Nggak apa-apa.
Ya udah tak ajak, ya seperti udah bapaknya sendiri. Dengan ya aku ngomong secara langsung karena aku pasti pisah ranjang. Aku bilang, anakku belum punya akte, minta izin lah untuk mengatasnamakan bapaknya ini. Sebenarnya saya mau mengingat itu, ya mau sedih sih nggak bisa ya. Maksudnya sedih tuh kenapa anakku gitu loh. Kalau bisa kan cukup saya saja ya, karena Tuhan berkehendak lain. Ya udah lanjut. Nah, ya udah toh atas nama aku nggak apa-apa. Ya. Jadi sebetulnya perempuan ini anaknya ini, tapi dalam legalitasnya atas nama ini. Ya, itu. Nah, habis itu udah kelar, saya udah nggak jalan sama ini pun sudah jalan sama ceweknya. Tepat di 2010 ini meninggal. Suamiku pertama meninggal karena posisi tadi masih pisah ranjang. Ya. Nah, di situ habis ini, ya, kembali lagi kamu kok di era siapa? Di era kepemimpinan Pak SBY. Remuk jobon jeru saya itu, ya. Meninggal, masuk rumah sakit, di PHK, masuk rumah sakit jiwa, harus menghidupi anak dan keluargaku. Aku sempat jadi ART itu, ada orang proyek yang ngontrak di rumah omku, aku nyuci bajunya itu, sama ngosok, sama bawa anakku yang perempuan itu. Ya, yes. Itu posisi-posisi yang paling menurutku ya sulit. Terserah kalian mau melihat saya bagaimana, dari sudut apa, hanya saya yang tahu, hanya saya yang merasakan, ya. Orang luar hanya bisa menebak, menerka, dan apalah itulah, itu posisi-posisi tersulit. Makanya setiap ada masalah berat ya aku bikin happy, aku butuh ketenangan untuk memutuskan yang terbaik. Contohnya kalau adikku lagi ada masalah itu ya curhat, saya dalami dulu dari segi yang perempuan, yang laki, yang salah duluan mana, yang harus dibenahi yang mana, ya itu aku jadi penengah. Karena itu mulai mumet sirahku karena lagi ini hari puasa ya, nggak ada asupan yang masuk dari mulut, dia agak ngelir. Wes tak cukupin dulu, nanti suatu saat tak sambung. Itu posisi-posisi tersulit ya. Begitu juga dengan negara Indonesia di saat ini, di sisi lain menjadi tuan rumah Piala Dunia, bangga, ada kebanggaan. Di sisi lain juga ada polemik, ternyata Israel masuk ke kualifikasi grup. Tahu sendiri orang Indonesia yang militan, yang sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit mengatasnamakan agama. Ya, semoga FIFA, PSSI, pemerintah mendapat win-win solution. Oke.